Bingung passion, Sering burnout? cari arah. Sibuk banget? Hey, make it fine, let it flow. Hello Stockmates. Selamat datang di podcast Flow, Finance, Learning, Opportunity, and Wisdom. Gimana kabar kalian semua hari ini? Well, aku harap kalian in a good condition ya. Kenalin, aku Farel. Dan aku Zalfa yang akan nemenin kalian buat ngobrol santai tapi penuh insight seputar perjalanan karir, pengalaman magang, dan juga dunia profesional. Wah, keren banget. Oke, di episode pertama kali ini kita bakalan bahas topik yang sering bikin penasaran nih. Wah, topik apa tuh? Jadi topik yang bakal kita bawain hari ini adalah Find Your Passion Through Intern in Bank Mandiri. Nah, itu topiknya udah menarik banget nih. Nah, tapi kali ini kita nggak sendiri nih Farel. Kita bakalan ditemenin oleh narasumber yang punya pengalaman langsung buat terjun di magang di Bank Mandiri. Wah, magang di Bank Mandiri ya, wah keren banget tuh. Yuk langsung aja kita kenalan kali ya. Halo Kak, apa kabar? Halo. Mungkin Kak bisa langsung nih kenalin diri Kakak. Oke, perkenalkan nama aku Haris Ardia Pratama. Aku dari FEBUB, khususnya dari jurusan Ekonomi, Keuangan dan Perbankan tahun 2022. Mungkin asal aku kali ya. Kalau asal aku mungkin dari Bekasi ya, Bekasi. Mungkin ada yang pernah dengar Bekasi nggak sih? Katanya panas gitu nggak sih? Planet Iya. Bekasi ya Kak. Oke, nah, jadi Kak Haris sendiri nih bener kan punya pengalaman magang di Bank Mandiri. Nah, pastinya dari teman-teman di rumah nih banyak banget yang mengimpikan untuk magang di Bank Mandiri. Aku juga gitu. Kamu juga nggak, Rel? Iya, pengen banget magang di Bank Mandiri ini kebetulan. Nah, kalau gitu kita kali ini bakalan banyak nanya-nanya ke Kak Haris nih. Oke, mungkin nggak sabar nih buat nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Arits nih. Yuk. Oke, boleh nggak sih Kak, pertama-tama diceritain dulu nih, gimana Kak Haris tuh bisa join internship di Bank Mandiri? Apakah emang dari awal tuh Kakak emang tertarik, udah minat gitu, udah ngincer Bank Mandiri, atau kebetulan aja nih Kakak dapatnya di Bank Mandiri? Oke, buat mungkin dari cerita aku dulu kali ya. Dulu tuh jadi ceritanya tuh waktu masih MSIB ya. Itu MSIB batch 7. Jadi kalau nggak salah MSIB batch 7 tuh Juli 2024. Jadi di MSIB ini sebenarnya ada pilihan 22 pilihan perusahaan, dan itu tuh kita bisa milih yang kita pengen gitu. Misalkan kalau aku kan karena dulu tuh ngincernya itu konversi Topsus, atau itu tuh kayak ya related tuh matkul yang aku pilih sekarang itu. Nah, itu jadi aku pilih semua yang perbankan yang ada di situ. Kayak hampir mungkin dari Bank BCA ada, terus ada dari Bank Mandiri ada, dari Bank BTN ada, dari bank kayak Danamon dan lain-lain itu juga ada. Jadi sebenarnya kalau untuk Bank Mandiri sebenarnya kayak hoki deh, karena dari seluruh bank tuh cuman Bank Mandiri yang ngelanjutin sampai ke interview. Keren. Tapi ya gitu sih. Tapi kerennya di Bank Mandiri tuh ya itulah kayak ngapresiasi dari kita sebagai pendaftar tuh kayak ya udah coba dulu diinin sampai interview, sampai ngerjain kuis dan lain-lain gitu sih kurang lebih. Wah, keren banget nih. Iya, keren. Oke. Nah, tapi nih pertama kali Kakak magang sendiri nih, kira-kira Ada nggak nggak sih kayak ekspektasi ya? Betul. Gitu, kayak sesuai nggak sih ekspektasinya sama yang dibayangin, atau apa beda jauh gitu Kak? Oke. Penasaran kita. Kalau sesuai ekspektasi sih sesuai ekspektasi ya, karena magangku kan ada di bagian kayak related to finance ya, jadi di Wealth Specialist and Advisory, di mana sebenarnya itu dari Departemen Wealth Management, khususnya dari Direktorat Jaringan dan Retail Banking. Dan itu kita di Wealth Specialist tuh ngurusin yang namanya investasi, terus kita ngurusin yang namanya financial planner, terus investasi, sama kita juga ngebahas tentang aset-aset instrumen investasi kayak reksadana, obligasi, terus kemarin tuh ada FX investment, terus ada SBN dan lain-lain. Jadi kita tuh di sana belajar banyak banget tentang investasi. Terus habis itu juga di sana tuh aku nih sendiri nih ya, karena sesuai ekspektasi nih ya, itu tuh aku banyak belajar tentang obligasi di sana. Jadi di sana tuh hampir kayak aku tuh trading obligasi itu bukan trading sih jatuhnya, kayak aku tuh ngasih saran buat nasabah mandiri dengan kemampuan aku nih ya di KSPM tentang kayak fundamental analisis, technical analisis, dari kuantitatif analisis dan lain-lain, itu buat ngitung gimana sih cara kita memprediksi harga pergerakan yield bond gitu.
Jadi itu bener-bener kayak sesuai dengan apa yang aku pelajari di KSPM, itu bisa diterapin di di Bank Mandiri sebagai itu. Kalau nggak salah tuh namanya fixed income analyst. Jadi itu bener-bener keren sih kalau menurutku sih, karena kalau kalian ini mau dari KSPM tuh bisa banget kalau mau ke Bank Mandiri. Oke, jadi kakak udah dapat bekal gitu ya dari KSPM Yes. sendiri. Jadi magang itu bukan cuman tempat kita buat cari pengalaman aja, tapi kita juga bisa Eksplorasi diri ya kan. Nah, tapi nih dari aku sendiri dan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain nih yang masih bingung dengan menentukan passion dan karirnya kita dan yang lain juga. Nah, dari kakak sendiri nih, gimana sih caranya menemukan bahwa dunia perbankan dan investasi itu adalah salah satu right path gitu, Kak? Oke. Untuk right path ya, sebenarnya jujur ya, ini jujur nih, aku sendiri tuh masih bukan bingung tuh, masih cari jati diri ya, antara aku beneran mau masuk ke perbankan dan investasi atau mau masuk ke corporate finance atau mau ya udah kayak di corporate aja gitu. Tapi kalau ditanya kayak perbankan dan investasi, kalau kalian suka sama kayak investasi, terus kalian suka juga sama kayak kerja korporat gitu kan, nggak semua orang suka kerja korporat mulai dari jam 9 terus jam 5 pulang kan, nggak semua orang suka kan. Nah, kalau kalian suka yang kayak gitu, yang hidupnya mungkin teratur, dari jam ini juga teratur, terus kalian juga suka investasi, mungkin perbankan dan investasi yang ini tuh bakal jadi right path buat kalian. Cuman kalau dari aku sebenarnya bisa aja kalau buat jadi awal karir ya, nanti mungkin kedepannya ya kita lihat lah kedepannya gitu. Nah, tapi aku mau nanya lagi nih, kira-kira kakak itu kan, kalau dari aku sendiri tuh aku sering ngerasa insecure gitu kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, kan kalau misalnya magang tuh kita banyak ketemu sama orang-orang baru, terus mereka punya skill yang kita rasa tuh udah mumpuni banget. Nah, gimana sih kakak itu mengatasi rasa insecure gitu waktu magang sendiri? Oke, rasa insecure ya. Pertama, kayaknya kalau intern tuh insecure wajar gak sih? Karena kita beneran orang yang nggak tahu apa-apa gitu ketika masuk. Aku tuh pertama ya cerita mungkin ya. Jadi waktu aku pertama datang tuh tiba-tiba aku diajakin meeting kuartalan. Dan aku nggak tahu apa yang mereka bahas. Kayak mereka tuh ngebahas ini kita harus coba naikin target investasi kita seperti ini, terus dengan cara seperti ini dan ini kok beda gitu ya. Dengan apa yang aku pelajari di kampus itu beda banget sama waktu masuk magang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya seperti itu ya, cara gimana biar nggak insecure itu, ini kalau dari cara aku ya, itu mungkin pertama ya kita pelan-pelan lah, karena mereka kan bukan kayak Gen Z gitu ya, mereka tuh kayak masih Gen ya udah 30-an 40 tahun ya. Cara pendekatannya tuh nggak beda, cara pendekatannya tuh beda dengan cara Gen Z. Jadi mungkin kalau dari aku tuh waktu itu pelan-pelan dulu aja sih, kayak nanya-nanya tugas ini, Kak ada yang bisa dibantu nggak Kak kalau dari tugas kakak. Nah itu dari situ kan nanti kita bisa mulai banyak komunikasi, oh ini nanti begini, ini nanti begini ya, oke. Nanti udah selesai kayak gitu, udah mulai tuh deket tuh aku tuh. Nah dari situ, karena dari Bank Mandiri juga nerapin banyak kayak mereka tuh punya values akhlak ya. Kalau BUMN kan ada values akhlak. Nah itu tuh bagus banget menurutku untuk kayak buat buat anak intern, karena itu bakal ngebantu kita buat nge-bridging lah, atau kayak nge-build up komunikasi kita sama mereka yang udah jadi kartap di Bank Mandiri. Jadi kita bisa pendekatan dulu gitu ya. Iya, pendekatannya pelan-pelan ya, jangan kayak langsung Gen Z gitu kayak. Nama lu siapa? Kayak enggak Iya, beda banget ya. Jadi kayak banyak tanya dulu ya Kak. Iya, banyak tanya tentang tugas dulu sih yang paling penting itu. Nah, jadi intinya tuh kayak persiapan yang matang itu jadi kunci utama gitu loh. Terus selain itu nggak cuma skill nih yang harus kita persiapin, tapi mental dan juga attitude tadi yang kakak bilang itu juga penting buat dipersiapkan. Betul. Nah, tadi kita udah dapat banyak banget nih insight dari Kak Harit sendiri, udah dapat banyak cerita gitu ya. Iya, dan kita juga udah nanya-nanya gitu, banyak nanya, dan kali ini kita juga ada pertanyaan nih, tapi bukan dari kita. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi kita udah himpun banyak pertanyaan dari teman-teman Stock Match. Terus kita udah bungkus nih di games yang menarik. Jadi kita langsung aja masuk ke The Curious Cat. Meow. Oke. Nah, ini ada games yang udah kita persiapkan. Jadi kita ada games namanya The Curious Cat. Jadi kita ada 8 kucing-kucing imut banget nih.
Imut tuh. Yang Jadi kakak bisa pilih nih, nanti di belakang kucing ini nanti ada beberapa pertanyaan, kakak bisa pilih 3 pertanyaan gitu. Oke. Mau pilih yang mana nih kak? boleh yang dari yang kucing paling lucu dulu nih. Iya, yang paling gemes gitu. Kalau aku sih kayaknya yang itu tuh yang ditutupin plastik tuh, Wah. ya Oh, keren ini tuh, kayak ya. Batman gak sih? Ada nih. Oke, kita langsung bacain Kita pertanyaan bacain ya dari kucing pertanyaannya. Batman. Nah, gimana sih cara lolos seleksi magangnya? Wah, Nah, ini. gimana tuh kak? Duh, ini banyak yang kepo nih pasti. Iya. Gimana cara lolos ya? Sebenarnya kita mungkin agak dari awal dulu ya. Dari awal mungkin dari pertama aku kuliah gitu ya. Jadi pertama kuliah kan banyak tuh mata kuliah tuh yang emang related tuh perbankan gitu ya. Nah itu tuh kalian harus bagus lah nilainya. Itu yang pertama tuh. Jadi dari kalian tuh matkul yang emang khusus buat ke arah perbankan, ke arah investasi itu khususnya kalau di departemen aku ya, Iya. kan departemen aku khusus di investasi. Nah, mata kuliah yang ke arah investasi dan ke arah perbankan tuh kalian harus coba bagusin dulu lah. Minimal B+ Iya, lah ya, iya. jangan sampai C, itu waduh bahaya banget. Nah, setelah itu tuh ada kayak mungkin dari organisasi ya. Kalau dari organisasi aku tuh kemarin aku join lab EKP. Lab perbankan dan EKP itu. Iya, iya. Nah itu tuh jadi modal awal aku karena sebelum aku masuk ke magang ke Bank Mandiri itu aku cuman punya satu pengalaman organisasi dan itu cuman di lab EKP. Tapi di lab EKP aku nggak cuman biasa doang ya. Aku di sana tuh kayak ngerjain research analisis, terus jadi selain jadi research analisis juga aku ngebantuin jadi laboratorium apa sih namanya? Laboratorium apa sih ya? Pembantu laboratorium gitu apa sih? Namanya? Apa tuh? Apa ya? Ya pokoknya Asisten. kayak ngurus Asisten. asisten, ya Asisten. aslab gitulah ya. Ya. Nah itu jadi modal awal sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mungkin gimana cara lolosnya, yang pertama pastiin nilai mata kuliah kalian bagus. Yang kedua abis itu kalian coba build portofolio. Nah waktu itu aku cerita lagi ya. Jadi waktu itu tuh selain aku ngerjain research analisis di perbankan, itu dulu tuh kayak ngerjain rasio profitabilitas, terus dari ngerjain rasio likuiditas dan lain-lain itu, aku kayak ngebuat jadi kayak semacam data analisis, data analis yang aku visualisasikan gitu ya lewat apa sih tools dulu tuh namanya kalau nggak Looker, Power BI atau Tableau gitu ya. Nah itu tuh penting karena kayak kita nge-ekspresin setelah kita dapat data tuh gimana cara nge-ekspresin ke apa sih ya, ke audiens gitu ya. Nah itu jadi bahan penting karena di wealth management kita juga kayak kan kalau misalkan mau ngasih investasi nih, mau ngasih apa sih namanya, rencana investasi kan kalian harus pitching ya. Iya. Nah itu tuh penting banget kalau kalian punya skill data analis. Jadi mungkin yang ketiga selain dari matkul, terus dari pengalaman yang related, mungkin dari skillnya itu dari data analisis. Nah selain dari skillnya mungkin setelah itu kalian belajar apa ya, ini sedikit nih ya, sedikit apa, beberin dikit ya. Jadi apa namanya, apa sih namanya, rangkaian ini yang dari Bank Mandiri. Jadi pertama tuh di rangkaian Bank Mandiri aku mau spill aja. Itu pertama kalian ada seleksi berkas. Nah seleksi berkas ini nanti kalian kayak input portofolio kalian, terus kayak input CV kalian. Nah itu kalau bisa dibagusin tuh, karena ngelihatnya dari portofolio sama CV. Selain itu kalau udah dari seleksi berkas, kita juga bakal ada yang namanya seleksi apa sih, ujian tulis gitu. Nah ujian tulis gitu tuh banyak ya, ada psikotes, terus ada kayak psikotes itu ada matematika dasar dan lain-lain. Nah itu kalian harus belajar dulu lah, kayak materi-materi SKD sih guys kalau nggak salah. Intinya gitu sih. Jadi pertama tuh kalian siapin portofolio, mata kuliah, terus pengalaman, terus habis itu belajar dari psikotesnya. Yang paling penting psikotesnya aja sih. Nah setelah kalian udah belajar psikotes, kalian lanjut, kalau misalkan lolos ya, itu kalian lanjut ke interview. Nah di interview ini aku mau ngasih saran nih sedikit nih ya, khusus nih ya di podcast ini. Jadi kalian tuh harus paham sama exact number. Jadi nanti sedikit spill pertanyaan di sana tuh, nanti interviewernya itu bakal nanyain kayak misalkan, oh di laba Bank Mandiri di tahun 2024 itu seberapa besar gitu. Nah itu mereka mau exact numbernya. Seberapa besar itu jangan bilang oh iya besar, jangan. Kalian nanti ditanyainnya, oh iya dia kalau besar berapa ininya number. Nah itu tuh. Jadi kalian harus apa sih, teliti sama nanti kalau mau masuk ke Bank Mandiri itu sih. Jadi data-datanya tuh harus bener ya kak? Oke, tadi
tadi kita udah dapet nih cerita dari Kak Haris gimana sih bisa lolos ke Bank Mandiri, semoga bisa ngebantu teman-teman yang ada di rumah. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pilih Kak, pilih. Oke. Oke, kucing lucu selanjutnya nih. Kayaknya yang itu tuh, yang paling ujung kanan gak Yang sih? melet itu? Iya, Oh, itu. yang ini ya. Oke, kita lihat. Itu merepresentasikan anak apa semester 6 ya? Oke, kakak Oke. semester 6 ya? Apa aja sih yang harus disiapin buat magang di finance corporate? Gitu. Oke, apa aja yang harus disiapin? Kayaknya sama aja gak sih? Kita perlu ganti gak sih pertanyaannya? Mau ganti aja nih? Ganti dong. Oke, boleh, Switch boleh. aja. Yang Apa mana ya yang enak ya? Yang itu tuh, yang sebelahnya lebah. Yang sebelahnya lebih ini ya? Iya, berarti ya? coba Yang itu. kunciran ya. Kayaknya menarik. Oke, apa aja manfaat yang didapatkan setelah selesai magang di Bank Mandiri? Apa coba Wah, ini manfaatnya? banyak sih. Manfaatnya tuh banyak. Jadi kalau kalian magang di Bank Mandiri itu pertama kalian dapat kayak materi ya. Materi-materi kayak pulang ya. Jadi manfaat kalian kalian dapatkan selama magang di Bank Mandiri itu yang pertama kalian dapat kayak pengetahuan. Jadi pengetahuan itu yang pertama kalian bakal lebih banyak tahu tentang aset-aset instrumen investasi. Selain itu kalau kalian itu tuh dapat kayak jalur khusus. Jadi kalau kalian pernah magang di Bank Mandiri itu kalian bakal dapat jalur khusus buat ODP. Keren banget. Nah itu tuh menurutku kalian wajib banget sih kalau mau coba Bank Mandiri, karena di Bank Mandiri tuh kayak kalau kita udah pernah magang apalagi di MSIB itu bakal ada jalur merahnya ya. Lebih diprioritasin daripada Karpet tuh. iya. Lebih diprioritasin daripada magang Yang pelamar lainnya. Nah, itu. Terus habis itu mungkin yang paling penting menurutku ya selama magang di Bank Mandiri itu adalah kayak professional network. Jadi selama aku magang tuh sampai sekarang nih, mereka yang dulu jadi mentor aku, mereka yang dulu jadi pembantu kan buddy aku, kayak teman selama magang tuh di sana, mereka selalu kayak ngabarin tentang gimana Riz kuliah hari ini, terus nanti mau magang di Mandiri apa enggak gitu kan ditanyain ya. Nah itu tuh menurutku keren banget sih. Jadi kalau misalkan nanti kita udah punya jalur merah ya, terus udah ada backingan juga dari teman-teman yang sebelumnya pernah di departemen magang, itu bakal jadi keren banget sih. Jadi banyak banget privilege-nya gitu ya. Apalagi betul. akan membantu kalau misalnya kita tuh udah lulus dari dunia perkuliahan. Yes, benar, gitu. benar, Bakal benar. banyak banget dibantu. Apalagi ada red carpet tuh bisa Iya. masuk ODP Bank Mandiri, sangat bermanfaat banget. Betul. Gitu. Oke, itu tadi ya manfaat dari kalau kalian magang di Bank Bank Mandiri. Mandiri. Kita lanjut lagi nih, ada satu pertanyaan terakhir yang bisa kakak pilih. Mau pilih kucing yang mana lagi? Oke, nih? kalau dari kalian nih, ya kan aku Kita udah nih. milih nih ya, coba Oke. kalian yang milih. Oke. Yang mana Kali nih? kita mau pilih kucing yang paling lucu di bawah ini deh. Oke. Kita buka dulu Buka, coba, pertanyaannya. coba. Jadi coba dong Kak ceritain trading jurnalnya dong, sampai sekarang kok bisa jago banget di market finance. Waduh. Jago ya. Sebenarnya kayaknya kalau dilihat secara besar gitu ya, dari kalau dunia kayaknya aku nggak terlalu jago-jago banget, tapi ya oke lah, aku kasih share aja ya. Jadi tadi pertanyaannya tuh gimana caranya aku jadi jago gitu ya di market finance ya. Iya. First things to say, mungkin pengalaman aku aja ya. Dulu pertama aku pengalaman investasi itu waktu tahun 2022. Jadi yang pertama itu tuh kalian harus punya pengalaman dulu. Kalau kalian nggak punya pengalaman, kalian asal masuk aja itu bakal bahaya banget. Terus kalau habis setelah kita punya pengalaman, kita juga harus punya ilmu gitu ya. Kalian mau belajar gitu, kalian mau eksplorasi. Kalau dari aku sekarang mungkin udah mulai eksplorasi kayak deep research dari suatu saham, terus nanti kalian akan lihat dari bisnis drivernya gimana, cost drivernya gimana. Mungkin ini agak teknis tapi kayaknya nggak usah ya. Nah itu pertama dari investment saham ya. Nah habis itu kalau kalian mau belajar kayak obligasi, kayak ya pokoknya intinya setelah kita udah punya pengalaman itu juga harus dibarengin sama eksplorasi ilmu. Setelah kita punya eksplorasi ilmu, kalian harus ya ambil resikonya gitu. Kalian harus coba masuk ke dunia saham itu sendiri gitu, atau dunia investasi itu sendiri. Percuma kita udah persiapan, kita udah eksplorasi ilmu-ilmunya tapi nggak masuk gitu ya, nggak siap untuk kalah, atau jatuhnya nggak siap untuk rugi pun Iya. percuma gitu ya. Kalian udah belajar banyak, kalian nggak siap untuk masuk ke market itu juga percuma. Jadi kalau dari aku mungkin lebih ke arah pengalaman sih. Pengalaman itu kayak ya jadi kunci utama aku bisa sampai ya nggak perlu sejago ini sih sebenarnya sih.
Tapi at least aku bisa bertahan di market sampai 3 tahun. Berapa sih? Udah 3 tahun ya? 3 tahun di market lah kurang lebih gitu. Jadi dari banyaknya pengalaman itu kita sendiri jadi banyak ilmu Yes, gitu ya betul. Kak. Terus yang penting tuh nyoba dulu ya Kak. Ya, Nyoba harus dulu di coba. market ya, Kalau nggak langsung. nyoba nggak akan pernah bisa nanti. Iya, iya. Nah, tadi kita udah dapat 3 pertanyaan nih dari teman-teman Stockmatch, terus kita juga udah ngasih pertanyaan dari kita sendiri. Iya. Nah, kalau gitu nggak berasa banget nih. Betul. Nggak berasa kita udah banyak ngobrol dan juga dapetin banyak insight dari Kak Haris, dapetin banyak pengalaman-pengalaman dan juga cerita menarik yang pastinya bisa membantu kalian yang pengen buat magang di Bank Mandiri. Nah, benar banget. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih closing statement buat para stockmates yang sedang mencari passion dan ingin berkembang gitu Kak, dari Kak Haris, ada nggak closing statement? Aduh, closing statement aku nggak nyiapin ya. Tapi mungkin closing statement, jangan lupa buat terus kayak upgrade skill kalian, jangan lupa untuk terus komitmen sama apa yang telah kalian mulai. Percuma kita mau mulai sesuatu tapi nggak komitmen. Terus juga habis itu mungkin udah itu aja sih ya, karena aku nggak nyiapin closing statement jujur. Intinya fokus aja sama apa yang mau kalian lakuin gitu Yes, ya. betul. Dan jangan lupa buat upgrade diri sendiri ya. Betul, itu yang paling penting sih kalau mau magang sih. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Makasih, Haris atas sama-sama. insight yang diberikan kepada kita dan juga waktunya. Nah, semoga podcast ini bisa menginspirasi buat stockmate semuanya dalam menjalankan karir mereka ke depannya. Dan buat kalian yang nonton di rumah nih, jangan lupa buat yang pengen tahu nih tentang dunia perbankan dan investasi, jangan lupa buat follow dan subscribe IG dan YouTube KSPM FEBUB di @KSPM FEBUB, dan nantikan podcast Flow selanjutnya. Yang pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang menarik dan juga tema yang menarik. Dan finally, aku Zalfa. Dan aku Farel, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.